Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan beberapa instrumen medis guna memenuhi nilai mata kuliah, pengukuran dan instrumentasi biosinyal yang diampu oleh Bapak Zain Hani Pradana STMT, di mana instrumen medis yang akan saya jelaskan merupakan instrumen medis yang saya amati atau observasi di Rumah Sakit JIH Purwokerto. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai beberapa instrumen medis, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagus Satria Nurprianto, biasa dipanggil Bagus. Saya lahir di Banjarnegara 20 April 2002, di mana saat ini saya berdomisili di Purwokerto. Saya merupakan mahasiswa semester 4 program studi S1 Teknik Biomedis Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan NIM 22111080004. Saya berasal dari kelas S1 TB 03A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pengalaman organisasi saya. Yang pertama yaitu saya pernah menjadi staff event organizer di Biomedical Engineering Association atau yang akrab dipanggil KALEA pada periode 2023-2024. Kemudian saya melanjutkan lagi di periode 2024-2025 sebagai sekretaris. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa prestasi saya. Yang pertama, saya menjadi juara 2 Industrial Scientific Paper Competition atau yang kerap dipanggil ISCO pada tahun 2022. Kemudian saya merupakan juara 3 mahasiswa berprestasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto pada tahun 2023 dan 2024. Kemudian saya mendapatkan medali emas pada Alberta Competition 1.0 bidang biologi dan saya mendapatkan medali perak pada Alberta Competition 1.0 bidang kimia. Berikut instrumen medis yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada EKG, yang kedua ada MRI, yang ketiga ada X-ray, yang keempat ada USG jantung, dan yang kelima ada CT scan. Untuk yang pertama adalah EKG. Apa itu EKG? EKG atau elektrokardiogram adalah sebuah instrumen medis yang menggunakan metode non-invasif untuk merekam aktivitas listrik jantung, di mana aktivitas listrik jantung akan ditangkap oleh elektroda yang ditempatkan pada permukaan kulit. Kemudian, sinyal listrik yang dihasilkan oleh jantung akan diperkuat dan direkam dalam bentuk grafik. Grafik yang dihasilkan oleh EKG tersebut ditunjukkan pada video ini, di mana grafik tersebut terdiri atas beberapa gelombang, yaitu gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang P. Untuk gelombang P menunjukkan depolarisasi atrium atau ruang atas jantung yang menyebabkan atrium berkontraksi. Kemudian untuk kompleks QRS adalah gelombang yang menunjukkan depolarisasi ventrikel atau ruang bawah jantung yang menyebabkan ventrikel berkontraksi. Sedangkan untuk gelombang T menunjukkan repolarisasi ventrikel saat mereka kembali ke keadaan istirahat. Untuk mendapatkan grafik dari EKG, tentunya EKG memiliki cara kerja, di mana cara kerja EKG itu sendiri dimulai dari penempatan elektroda pada permukaan kulit pasien. Biasanya, elektroda ditempatkan pada dada, lengan, dan kaki. Elektroda ini mendeteksi sinyal listrik yang dihasilkan oleh jantung baik saat berkontraksi maupun saat relaksasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa sinyal-sinyal listrik yang telah terekam akan diperkuat oleh mesin EKG dan kemudian direkam dalam bentuk grafik yang telah dijelaskan sebelumnya. EKG itu sendiri memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu yang pertama sebagai diagnostik kardiologi,
mana EKG digunakan untuk mendeteksi berbagai kondisi jantung seperti halnya aritmia, infark miokard, dan hipertrofi ventrikel. Untuk aritmia dapat diketahui dari interval yang tidak teratur antara gelombang-gelombang pada grafik EKG. Sedangkan untuk infark miokard dapat diketahui dari perubahan signifikan pada kompleks QRS dan segmen ST yang menunjukkan adanya kerusakan otot jantung akibat kurangnya pasokan darah. Kemudian untuk hipertrofi ventrikel dapat diketahui dari gelombang QRS yang besar dapat mengindikasikan penebalan dinding ventrikel yang merupakan tanda hipertrofi. Kemudian fungsi yang kedua adalah pemantauan kesehatan jantung, di mana EKG sering digunakan dalam perawatan intensif untuk memantau kondisi pasien secara terus-menerus. Yang ketiga, EKG dapat digunakan untuk evaluasi efektivitas pengobatan, di mana EKG akan membantu dokter dalam mengevaluasi efektivitas pengobatan yang diberikan kepada pasien yang menderita penyakit jantung. Dan yang terakhir yaitu screening kesehatan, di mana EKG dapat digunakan sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi potensi masalah jantung sebelum gejala muncul. Yang kedua yaitu MRI. Apa itu MRI? MRI atau Magnetic Resonance Imaging adalah sebuah teknik pencitraan medis yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk membuat gambar yang detail dari organ dan struktur dalam tubuh manusia, di mana MRI tidak menggunakan radiasi ionisasi seperti sinar X, melainkan memanfaatkan sifat magnetik inti atom dalam tubuh yang dapat direkam saat berada dalam medan magnet yang kuat. Cara kerja MRI itu sendiri dimulai dari pasien ditempatkan di dalam tabung berbentuk silinder yang memiliki medan magnet yang sangat kuat. Kemudian sinyal gelombang radio dikirimkan ke tubuh pasien yang menyebabkan inti atom dalam tubuh menghasilkan sinyal radio sendiri. Sinyal-sinyal tersebut akan direkam dan diolah komputer untuk menghasilkan gambaran yang sangat detail dari organ, jaringan lunak, tulang, dan struktur dalam tubuh. Untuk fungsi MRI itu sendiri, yang pertama yaitu perancangan obat, di mana MRI membantu dalam merencanakan strategi perawatan atau operasi dengan lebih tepat. Yang kedua yaitu untuk pemantauan, di mana MRI digunakan untuk memantau respon pasien terhadap pengobatan dan perkembangan penyakit. Fungsi MRI yang ketiga yaitu diagnostik medis, di mana MRI digunakan untuk mengevaluasi dan mendiagnosis berbagai kondisi medis termasuk cedera otak, tumor, penyakit jantung, dan penyakit sistem saraf. Yang ketiga yaitu X-ray. Apa itu X-ray? X-ray adalah salah satu teknik pencitraan medis yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar struktur internal tubuh manusia seperti tulang dan jaringan lunak. Untuk cara kerja X-ray itu sendiri terbagi atas beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penciptaan sinar X, di mana sebuah tabung sinar X menghasilkan aliran elektron yang berakselerasi menuju target logam seperti halnya tungsten, di mana ketika elektron bertabrakan dengan target, energi kinetik mereka akan berubah menjadi sinar X. Tahapan yang kedua yaitu penembusan benda, di mana sinar X yang dihasilkan menembus tubuh manusia atau objek lain yang ditempatkan di depannya. Dan yang ketiga yaitu deteksi dan pencitraan, di mana sinar X yang menembus tubuh akan ditangkap oleh detektor khusus di seberangnya, di mana detektor ini akan mengkonversi sinar X menjadi gambar digital yang dapat dipahami dan dilihat oleh dokter. Untuk aplikasi klinis dari X-ray itu sendiri terbagi atas 3, yaitu diagnostik medis, pemantauan, dan prosedur medis. Untuk diagnostik medis, X-ray itu sendiri digunakan untuk mendeteksi berbagai kondisi medis seperti halnya patah tulang, pneumonia,
tumor, dan penyakit paru-paru. Kemudian untuk pemantauan, X-ray digunakan untuk memantau perkembangan penyakit atau respon terhadap pengobatan. Sedangkan untuk prosedur medis, X-ray digunakan selama prosedur medis tertentu seperti pemasangan tulang, pemeriksaan kesehatan rutin, atau persiapan operasi. Kemudian untuk instrumen medis yang keempat yaitu ada USG jantung. Apa itu USG jantung? Baik, sebelum menjelaskan mengenai apa itu USG jantung, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya USG itu sendiri. USG atau ultrasonografi adalah teknik pencitraan medis menggunakan gelombang suara ultrasonik untuk menghasilkan gambar organ dan struktur dalam tubuh manusia, di mana USG digunakan dalam berbagai konteks medis, termasuk untuk pemeriksaan umum dan khususnya untuk pemeriksaan jantung itu sendiri. Setelah mengetahui definisi mengenai USG itu sendiri, selanjutnya kita perlu mengetahui apa itu USG jantung. USG jantung atau yang sering disebut juga ekokardiografi adalah suatu instrumen medis yang menggunakan prosedur non-invasif dengan memanfaatkan gelombang suara ultrasonik untuk membuat gambaran visual dari struktur dan fungsi jantung, di mana dengan adanya USG jantung ini memungkinkan dokter untuk mengevaluasi bagaimana jantung berkontraksi, bagaimana jantung memompa darah, dan bagaimana cara mendeteksi adanya kelainan struktural atau fungsi jantung pada pasien. Untuk cara kerja USG jantung itu sendiri terdapat 3 bagian, yaitu ada probe ultrasonik, gelombang kembali, dan pencitraan dan analisis. Untuk yang pertama, probe ultrasonik, di mana pada bagian ini gelombang suara ultrasonik akan dipancarkan oleh probe sebagai transducer yang ditempatkan di atas dada pasien. Kemudian untuk bagian yang kedua, gelombang suara yang telah dipancarkan tersebut akan dipantulkan kembali yang disebut dengan echo oleh jantung dan struktur di dalamnya. Kemudian untuk bagian yang ketiga, komputer akan mengolah echo yang dipantulkan untuk menghasilkan gambar real-time dari jantung. Sehingga dari gambaran real-time tersebut, dokter dapat menganalisis gambar untuk mengevaluasi ukuran jantung, gerakan katup, tebal dinding jantung, dan fungsi pompa jantung pada pasien tersebut. Lantas, apa perbedaan antara USG jantung dengan USG pada umumnya? Jadi untuk perbedaannya terbagi atas 3 hal. Yang pertama yaitu dari target pemeriksaan, yang kedua dari tujuan diagnostik, dan yang ketiga dari teknik dan interpretasi. Untuk target pemeriksaan, USG umum lebih difokuskan pada organ-organ dan struktur tubuh di luar jantung, sedangkan untuk USG jantung khusus untuk evaluasi jantung saja. Sedangkan untuk dari aspek tujuan diagnostik, USG umum untuk memeriksa kondisi seperti batu ginjal, tumor hati, atau kehamilan. Sedangkan untuk USG jantung khusus untuk mengevaluasi fungsi jantung dan struktur jantung yang kompleks saja. Kemudian untuk teknik dan interpretasinya, meskipun prinsip dasar penggunaan gelombang suara ultrasonik yang sama antara USG jantung dengan USG umum, namun untuk teknik pemeriksaan dan interpretasinya dapat berbeda berdasarkan area yang diperiksanya. Selanjutnya yaitu CT scan atau yang kerap kali disebut juga computed tomography scan, di mana CT scan adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambaran potongan detail dari struktur internal tubuh. Untuk prinsip kerja CT scan ini terbagi atas 3 hal. Yang pertama yaitu pencitraan dengan sinar X, yang kedua deteksi dan pengolahan sinyal, dan yang ketiga rekonstruksi gambar. Untuk bagian yang pertama, CT scan akan menggunakan sinar X yang bersifat ionisasi untuk mengambil
gambaran potongan-potongan tubuh dari berbagai sudut. Sinar X tersebut akan melewati tubuh pasien dan kemudian dideteksi oleh sensor di seberangnya. Kemudian untuk bagian yang kedua yaitu deteksi dan pengolahan sinyal, di mana detektor pada CT scan akan mengukur intensitas sinar X yang melewati tubuh dari berbagai sudut, di mana informasi yang akan didapatkan akan dikirimkan ke komputer yang mengolah data untuk menghasilkan gambaran potongan yang sangat detail dari tubuh pasien. Kemudian untuk bagian yang ketiga yaitu rekonstruksi gambar, di mana komputer akan menggabungkan data dari berbagai sudut untuk membuat gambar potongan melintang dari organ dan struktur tubuh pasien. Hasilnya adalah serangkaian gambaran potongan yang memberikan pandangan tiga dimensi tentang bagian dalam tubuh pasien tersebut. Baik, untuk sesi pemaparan mengenai instrumen medis telah selesai, di mana izinkan saya untuk melanjutkan presentasi mengenai motivasi saya. Untuk motivasi ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama untuk motivasi dari saya sendiri dan untuk saya sendiri, di mana saya selalu menanamkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kemudian untuk motivasi yang berikutnya yaitu motivasi saya bergabung di program studi S1 Teknik Biomedis Institut Teknologi Telkom Purwokerto, di mana saya termotivasi karena saya tertarik akan dunia kesehatan dan saya ingin membantu meningkatkan taraf kesehatan di Indonesia. Kemudian motivasi yang berikutnya yaitu setelah melakukan observasi yang dilakukan di Rumah Sakit CIH Purwokerto, di mana dengan observasi tersebut saya termotivasi untuk menciptakan suatu alat kesehatan yang dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia. Setelah menjelaskan mengenai motivasi saya, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai program studi saya, di mana program studi saya adalah Teknik Biomedis. Teknik Biomedis itu sendiri merupakan salah satu program studi yang mana program studi ini adalah cabang ilmu teknik yang fokus pada aplikasi teknologi dan prinsip ilmiah dalam bidang kedokteran dan biologi, di mana teknik biomedis ini menggabungkan pengetahuan dalam ilmu teknik seperti mekanika, elektronika, komputer, dan masih banyak yang lainnya dengan prinsip-prinsip biologi dan kedokteran untuk mengembangkan solusi teknologi yang digunakan dalam diagnosis, perawatan, dan pemahaman penyakit serta kesehatan manusia. Kemudian, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai beberapa lingkup dari program studi S1 Teknik Biomedis khususnya di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Yang pertama adalah biomaterial. Apa itu biomaterial? Biomaterial adalah material yang digunakan dalam aplikasi medis untuk berinteraksi dengan sistem biologis baik untuk tujuan diagnostik, perawatan, atau pemulihan fungsi tubuh, di mana biomaterials ini digunakan dalam pembuatan implan seperti prostesis, jahitan yang larut, alat bantu dengar, dan alat-alat lain yang berinteraksi dengan jaringan hidup. Kemudian yang kedua ada AI, di mana AI atau Artificial Intelligence merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia termasuk pengambilan keputusan, pembelajaran mandiri, dan pemrosesan data, di mana aplikasi dalam teknik biomedis ini AI digunakan dalam analisis gambar medis seperti MRI dan CT scan untuk pengenalan pola, diagnosis dini penyakit, dan pengembangan sistem kesehatan cerdas. Kemudian untuk yang ketiga yaitu instrumentasi biomedis merujuk pada pengembangan, perencanaan, dan penerapan alat-alat elektronik dan mesin untuk digunakan dalam diagnosis dan perawatan alat medis, di mana contohnya dalam teknik biomedis itu sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada EKG, ada USG, dan masih banyak alat-alat instrumentasi yang lainnya seperti alat pacu jantung, alat bantu pernafasan, maupun alat monitor medis. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.